Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman? Semuanya mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kita kembali akan update lagi soal Bitcoin, dan ada update terbaru hari ini ya pastinya, karena kemarin Bitcoin sempat breakout dari pattern rising wedge-nya lagi, tapi kembali lagi naik ke atas, oke? Dan pastinya juga nanti ada beberapa data beserta berita terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang, let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu berada di angka 1,99 triliun dolar atau turun sekitar 2,29%. Bitcoin sendiri berada di angka 46.388, turun 3%, Ethereum 3.190, turun 3,53%, Binance 425 dolar, naik 2%, Cardano 2,13 dolar, turun 1%, XRP terkoreksi cukup dalam 7% ke 1,2 dolar, Dogecoin 0,32 dolar, turun 3%, Polkadot 12% naiknya ke 26,34 dolar, dan hari ini top performer ada di Solana ya, dengan 31% kenaikannya ke 73,82%. Oke. Jadi sekarang langsung kita masuk aja ke chartnya Bitcoin ya, dari daily chart dulu. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, kita sudah breakout dari pattern rising wedge. Cuman masalahnya, kalau dilihat dari price actionnya, untuk sementara itu pressure bearishnya itu masih cukup terbatas guys. Jadi ketika ada dip itu selalu dibawa naik lagi, ketika ada penurunan selalu dibawa naik lagi gitu ya. Lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat di 1 hour chart. Setiap kita membuat low baru, kita selalu dibawa naik lagi. Kita buat low baru, kita selalu dibawa naik lagi. Kita buat low baru, selalu dibawa naik lagi. Karena itu yang menyebabkan saya bilang, untuk pressure bearishnya sekarang itu masih sangat terbatas. Dan kalau misalnya teman-teman masih ingat di video Q&A kemarin, ada yang tanya, kira-kira bisa koreksinya sampai ke area mana bang? Saya jawab, pertama itu ada di area sekitar 45 ribuan di sini. Oke. Kedua, kalau misalnya ini pun tidak mampu menahan, maka selanjutnya itu udah di sekitar 42 ribuan. Kalau misalnya teman-teman belum sempat nonton videonya, ini saya kasih cuplikannya sedikit. Kalau misalnya kita melanjutkan penurunan dari pattern rising wedge ini, maka kemungkinan support pertama akan dimunculkan di angka sekitar 45.000 dolar menurut saya. Kenapa 45.000 dolar? Karena pertama kita ngelihat ada semacam trendline di sini yang terhubung ya, nyampenya ke sekitar 45 ribuan juga. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri, area 45.000 itu selalu menjadi area yang signifikan. Di sini menjadi sebuah resistance, di sini menjadi sebuah support, di sini support, sini juga resistance ya kan. Jadi ini sebuah area yang cukup penting menurut saya. 45.000 juga kayak angka psikologi gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita tidak mampu menahan di sini, maka selanjutnya itu udah nyampe ke area 42.000 area ya guys. Kita kalau prediksi. Oke, jadi itu tadi adalah cuplikan videonya guys, dan ketika harga Bitcoin tadi menyentuh ke trendline di sini ke sekitar 45 ribuan, langsung ke reject ke atas, dan kalian bisa lihat sebenarnya kita membuat semacam pattern expanding diagonal ya. Oke. Apa itu expanding diagonal? Ini seperti ini guys, saya tunjukin gambarnya tuh. Ini adalah expanding diagonal. Jadi kalau expand diagonalnya ke bawah itu biasanya patternnya untuk bullish gitu ya. Ini kita berada di yang seperti ini. Kalau misalnya sebaliknya diagonalnya ke arah atas, itu kita biasanya cenderung itu pattern bearish. Oke. Nah, kita masuk yang kedua ini, kalau bisa teman-teman perhatikan. Nah, dengan adanya dua alasan tersebut,
pertama dia sudah menyentuh area yang saya tunggu di sekitar 45.000. Kedua, dia sudah breakout dari pattern yang dimunculkan, harusnya yang pattern bullish ya, yaitu expanding diagonal di sini. Dia juga sudah breakout. Maka saya tadi pas bangun saya langsung ngeliat dia udah breakout, saya open posisi di sekitaran sini. Nah, ini bukan financial advice ya guys, saya hanya memberitakan apa yang saya lakukan. Saya open posisi dan sekarang dalam keadaan floating seperti ini. Oke, itu dia tadi. Jadi saya baru aja open trade-nya, belum lama-lama benar, masih di sekitar 46.200-an tadi. Tetapi kalau misalnya teman-teman, itu terserah teman-teman yang boleh ikut boleh enggak. Saya cuma kasih tahu aja saya ada open posisi, karena ya kemungkinan terjadi hal seperti ini selalu ada ya. Ketika kita breakout dari sebuah pattern, kemudian kita dibawa turun lagi untuk fake breakout ke bawah dan tiba-tiba dibanting lagi ke atas. Nah, maka dari itu saya selalu pesan ke teman-teman, kalau misalnya mau trade itu stop lossnya harus sangat ketat gitu ya. Oke. Jadi saya ini open posisi kecil aja di sini karena kita ya masih dalam tahap konsolidasi ya. Dan kalau misalnya pun turun lagi, ya sudah, berarti analisa kali ini salah, ya kan? Tetapi kalau misalnya dia membentuk pola yang sama dengan di sini, ketika kita breakout ke atas, kemudian dibanting lagi ke bawah untuk membuat fake breakout ke bawah, kemudian dinaikin lagi ke atas, maka saya sekali lagi mungkin akan masuk lagi. Oke, jadi itu adalah plan saya. Jadi plannya udah jelas dan stop lossnya saya udah siapin juga, tappingnya juga udah saya siapin. Nah, kalau untuk trade kali ini, mungkin pertama ketika harganya sudah nyampe lagi ke sini misalnya, maka stop loss saya akan ganti ke break even. Oke, karena masih ada kemungkinan kita membuat 3 wave correction sebelum naik ke atas ya. Jadi ini udah 2 wave sebenarnya. Jadi koreksi itu minimal 2 wave. Lalu biasanya bisa sampai 3 wave atau 4 wave. Tapi rata-rata 2 sampai 3 itu biasanya paling sering seperti itu. Dan kita sekarang udah di wave kedua ya. Jadi dengan beberapa alasan tersebut saya pertimbangkan saya open posisi di sebelah sini, dan ketika udah nyampe ke sekitar trendline atas di sini, maka stop lossnya akan saya taruh ke break even. Oke. Jadi kalau misalnya outlook sementaranya ya saya masih sangat ragu ya, karena apa, pergerakannya di sini masih sangat sideways, tetapi bisa saja kita udah menyelesaikan koreksi di sini, 2 wave correction, dan kita bisa melanjutkan kenaikan ke atas, atau kita masih punya satu lagi untuk kembali naik ke atas. Oke, jadi itu adalah outlook sementara untuk Bitcoin menurut saya. Dan sekarang saya punya beberapa data yang cukup menarik yang pengen saya share untuk teman-teman semua. Pertama di sini. Di sini terlihat, di sini dikatakan retail's holding below 10 BTC as a percentage of overall supply is hockey sticking up. The little guys are buying more Bitcoin than ever before. Jadi ini ada chartnya juga. Ini adalah orang-orang yang memiliki Bitcoin di bawah 10 keping ya, di bawah 10 Bitcoin, dan grafiknya terus meningkat. Jadi para retail juga sekarang masih cukup bullish ya. Jadi walaupun kita serang konsolidasi di sini, pergerakannya teman-teman bisa lihat tidak ada koreksi sama sekali, seperti kalau di sini kan menurun sedikit ya, atau di sini ada penurunan sedikit. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat tidak ada pergerakan turun sedikit pun, malah terus naik gitu ya. Itu menunjukkan banyak sekali orang yang udah mulai confident lagi, udah mulai percaya bahwa kemungkinan bull market ini akan berlanjut, dan rata-rata penurunan ini hanya koreksi saja untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, kalau untuk Fear and Greed Index-nya hari ini kita masih tetap di area greed ya. Jadi kita masih di sekitar area 70-an. Minggu lalu juga sama di 70-an. Dan ekstrim banget bedanya dengan bulan lalu ya. Dimana bulan lalu kita di angka 19 extreme fear. Jadi
lonjakannya cukup tinggi dari 19, sekarang kita udah di 72. Kalau naik lagi dikit kita udah mungkin nyampe ke extreme greed. Oke, jadi ya kalau misalnya teman-teman yang misalnya belum sempat masuk, kalau memang mau ikut saya ya sudah, terserah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting intinya stop lossnya harus ditaruh ya guys. Stop lossnya harus ditaruh. Oke. Kalau saya stop lossnya di sini. Saya tidak peduli kalau misalnya tiba-tiba turun, lalu dibawa naik lagi. Ya sudah, di sini saya open lagi. Karena ya memang itu caranya kalau misalnya kita mau disiplin harus seperti itu guys. Stop lossnya harus sudah ditaruh, tidak usah digeser-geser lagi. Kalau sudah ditaruh di situ ya sudah. Dan risk and rewardnya sudah diperhitungkan. At least kita nyampe ke sini, ya kan? Nyampe ke sini, saya udah taruh stop lossnya di break even. Targetnya ya nyampe-nya ke sekitaran 50-an ribu lah. Oke. Jadi itu targetnya. Jadi kalau misalnya dihitung secara risk and reward harusnya ya cukup lah ya. Kita coba tes di sekitar sini ya. 46.200-an. Ya, di sini. Nah, stop lossnya di sini. Stop lossnya di sini. Oke, target kita ada di sini. Kita nggak usah muluk-muluk sampai 50.000 lah ya, anggap aja kita ke 49.500 deh, ya kan? Nah, risk and rewardnya itu udah nyampe 2,72, jadi secara risk and reward kita oke. Secara alasan kita juga udah punya minimal 2. Pertama, kita nyentuh di trendline di sini. Kedua, kita breakout dari expanding diagonal di sini. Ya, ketiga juga sebenarnya kita udah membuat 2 wave correction, tetapi itu belum tentu berakhir. Bisa jadi kita mempunyai 3 wave, tapi dengan beberapa alasan tersebut didukung dengan ya kita mempunyai udah melakukan 2 wave correction. Ya saya cukup yakin untuk open posisi, walaupun kita kalau misalnya secara pattern ya di 4 hour chart itu masih jelas banget kita berada di pattern rising wedge. Oke. Tetapi masalahnya, walaupun kita breakout dari pattern ini, yang harusnya kalau misalnya valid ini, kita harusnya itu udah mempunyai momentum yang sangat kuat down ke bawah. Tapi kita bisa lihat bahwa para penjual di sini sekarang masih belum cukup gitu. Jadi momentumnya tidak ada sama sekali ke bawah, malah setiap ada dip itu selalu dibawa naik lagi, setiap ada dip dibawa naik lagi. Itu menunjukkan bahwa masih banyak sekali orang yang menunggu untuk mendapatkan Bitcoin yang lebih murah. Jadi setiap ada dip itu selalu dibeli gitu. Itu juga menjadi ya sedikit alasan lah kenapa saya cukup yakin untuk open posisi. Dan ya yang penting stop lossnya aja udah dekat dan kita disiplin, udah itu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang long term holder ya tetap sama, kecil saja terus, tidak ada masalah, tidak ada perubahan. Yang saya bahas di sini adalah para short term holder yang pengen trade gitu ya. Jadi itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih, semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.